aku terdengar dengan jelas? Tes? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Lanjut ya sambil nunggu yang lain. Jadi, apa nih istilah? Oke. Jadi, sebenarnya mekanisme paling sederhana untuk melakukan manajemen resiko adalah membagi resiko ya teman-teman gitu ya. Tadi kalau kita lihat konsepnya si pedagang Cina, terus para pedagang-pedagang internasional yang dulu ngumpul di Cafe Lloyd itu ya, sesimpel itu gitu ya mereka melakukan proses manajemen resiko. Apalagi kalau resikonya besar gitu ya, mereka ngeri gitu ya, ngeri kalau ada resiko mereka nggak mampu nih menahan itu gitu ya, sebesar itu. Sehingga secara naluriah itu sebenarnya konsep paling mudah untuk melakukan manajemen resiko adalah dengan cara membaginya, mendistribusikannya gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, misalnya di sini ada 5 resiko ya teman-teman ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ada 5 resiko. Resiko A adalah 120 juta. Resiko B, berapa nih teman-teman? 130 juta. 130 itu, Pak. Saya ketutup ini soalnya. Ketutup ininya Zoom. Resiko B 130 juta ya. Lebih gede. Resiko C lebih kecil 90 juta, resiko D 100 juta, resiko E adalah 50 juta paling kecil. Nah, kalau kita bicara reasuransi, ini juga nggak jauh-jauh dari distribusi resiko, gitu ya. Nah, tapi sebelum ke reasuransi, kita mungkin akan ngobrolin dulu konsep dari distribusi resiko yang paling simpel, teman-teman, yaitu koasuransi. Teman-teman pernah dengar koasuransi? Pernah, Pak. Pernah ya? Oke. Tapi sebelum ke sana kita bicara tentang manajemen resiko, distribusi resiko dulu, spreading resiko. Bagaimana caranya kita meminimais resiko atau mengurangi resiko yang besar dengan cara membagi resiko itu kecil menjadi kecil-kecil, gitu ya. Nah, ini ada 5 resiko tadi. Oke. Nah, ini resiko yang tadi, yang sama, yang sudah saya potong-potong. Ini sama nih, 120, 130, 90, 100, dan 50. Tapi di sini saya potong-potong nih teman-teman. Ya, jadi saya potong gitu ya. Yang item ini nantinya akan menjadi namanya retensi teman-teman. Retensi itu adalah senilai tertentu yang kita mampu menahan resiko itu. Jadi, seandainya terjadi benar-benar resiko, misalnya, ya, 120 juta itu terjadi resiko, misalnya hilang, terbakar, kena gempa, segala macam, dan itu benar-benar kita mengalami kerugian senilai 120 juta, yang item-item di bawah ini akan menjadi senilai tertentu yang mampu kita tahan, gitu ya. Jadi misalnya di resiko A ini ada resiko sebesar 120 juta. Itemnya berapa ini teman-teman? 20 juta. 20 juta. Retensi ini artinya bahwa 20 juta ini adalah nilai yang mampu kita tahan sendiri. Itu. Sisanya nggak mampu kita tahan. Itu. Ini namanya retensi. Tahan sendiri ini artinya di nilai 20 juta ini kita nilai limit segitulah kita mampu menahan resiko itu, mampu rugi gitu ya. Bentar, aku cas dulu ya. Senilai 20 juta itu kita mampu menahan ruginya, teman-teman. Artinya mungkin kalau 120 juta ini kehilangan mobil, taruhlah gitu ya. 20 juta ini artinya mungkin kita punya tabungan senilai itu. Kita punya kemampuan ekonomi untuk menahan sebesar 20 juta itu. Artinya oke lah, kalau cuma 20 juta aku masih mampu. Aku masih punya tabungan, aku masih punya penghasilan,
Oke, 20 juta itu mampu. Gitu. Nah, yang B, misalnya dia nahannya adalah retensinya yang dia mampu tahan adalah 10 juta. Si C yang punya resiko 90 juta ini dia mampu nahan 15 juta. Si D, ini dia mampu nahan lebih gede nih, karena mungkin dia tabungannya lebih banyak, penghasilannya lebih gede, gitu ya. Gajinya, kalau dia udah kerja, gajinya lebih gede, sehingga dia mampu nahan retensi, ini lebih gede, yaitu 30 juta. Dan si E, 50 juta, ini sama dengan si A tadi. Dia mampunya, kalau ada kerugian di resikonya dia hanya mampu nahan berapa ini teman-teman? 20 juta, Pak. 20 juta. Oke, itu dulu teman-teman. Konsep tentang retensi. Apa sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bisa ya. Jadi kalau kita bicara orang yang kayak tadi, tapi kalau kita bicara perusahaan, asuransi misalnya gitu ya, mungkin modalnya dia berapa gitu ya. Dan dari modal itu nanti akan dihitung misalnya, dia mampu nahan berapa miliar dalam satu kali terjadi resiko misalnya gitu kan. Misalnya dia modalnya 100 miliar, per resikonya dia mampu nahan misalnya 1 miliar lah, 1% sampai dengan 5% sampai dengan 5 miliar gitu ya. Itulah kemampuan dia untuk menahan setiap resiko gitu ya. Lebih dari itu dia butuh bantuan. Gitu. Sama di sini. Resiko A sampai dengan E ini dia hanya mampu menahan retensi yang hitam-hitam ini. Sisanya dia butuh bantuan teman-teman. Bantuan itu dengan cara dia transfer resikonya teman-teman. Atau dia bagi, kalau tadi pedagang Cina, contohnya dia bagi ke kapal A, ke kapal B, kapal C. Gitu ya. Nah, kalau ini, resiko ini nanti dari kelima resiko ini akan kita transfer atau kita bagi ke kapal yang kuning, ya, atau transfer 1, ke kapal yang hijau atau transfer 2, dan ke kapal yang ungu ini atau transfer ketiga. Jadi akan ada 3 kapal nih yang menampung resiko-resiko tadi. Itu. Ya. Jadi resiko A ini misalnya ya, dia membagi tadi resiko sebesar 120 jutanya dia ini ke kapal A, ke kapal, bukan kapal A ya, ke kapal 1 nih, ke transfer 1, ke yang kuning adalah 30 juta, ke kapal 2, transfer 2 ini 50 juta, dan ke kapal 3, 20 juta. Dan seterusnya. B, C, D, dan E juga melakukan hal sama. Dia bagi-bagi ke kapal 1 kuning, ke kapal hijau, dan ke kapal ungu. Jadi hasilnya kelihatannya seperti ini kan teman-teman. Benar nggak? Ya, Pak. Resiko yang tadi sudah dipotong-potong, sudah dia bagi-bagi, sudah dia transfer. Sehingga di sini kelihatan kan teman-teman yang namanya retensi tadi. Sehingga kalau misalnya amit-amit si C ini mengalami kerugian, dia yang tadinya punya resiko berapa nih teman-teman? 90 juta, Pak. 90 juta. Tapi resiko yang di atasnya ini tadi sudah dia titipin, dia transfer nih ke kapal kuning, ke kapal hijau, ke kapal ungu tadi. Sehingga kalau ini terjadi benar-benar resiko, sebenarnya yang diretensi tinggal berapa nih teman-teman? 15 juta. 15 juta. Nih, ini adalah gunanya distribusi resiko tadi. Gunanya motong-motong resiko, membagi-bagi resiko tadi. Kita ngukur, kita kuatnya berapa ya? Nah, itu namanya retensi. Oke. Next. Ini dari sisi si risk owner ya teman-teman, atau pemilik resiko ya. Misalnya ini ada siapa? Ada Natasha tadi, ada Ali Rido, ada Derry, itu ya. Misalnya ini. Dari sisi pemilik resiko ini nih yang terjadi, gitu ya, bahwa dia ya resikonya udah kepecah-pecah tadi, gitu. Dia tinggal retensinya saja. Nah ini adalah dari sisi si kapalnya tadi yang mau ngangkut resiko-resiko tadi, gitu.
Kapal kuning, kapal hijau, dan kapal ungu tadi. Gitu ya. Di kapal apa kuning ini terkumpul resiko sebesar 175. Punya si A, punya si B, punya si C, punya si D, dan punya si E. Si A itu nitipin 30, si B nitipin 60, si C nitipin 40, dan seterusnya. Sama juga di kapal 2 nih yang hijau. Ini juga terkumpul dari kelima resiko tadi. Resiko A 50, resiko B itu nitipin di dia 20, dan seterusnya terkumpul resiko 125 juta. Di kapal ketiga nih yang ungu juga sama. Cuman tadi yang ungu nggak sampai E, karena si E nitipnya cuma sampai kapal 1 sampai kapal 2. Jadi kalau ini tadi dari sisi yang memiliki resiko, atau kalau di asuransi teman-teman sudah kenal namanya tertanggung kan ya? Iya. Iya, Pak. Ini dari sisi tertanggung. Atau kalau teman-teman bicara reasuransi itu kan asuransinya asuransi kan? Simpelnya gitu ya teman-teman? Ya Iya. nggak? Ya, asuransi itu asuransinya asuransi. Benar. Ini dari sisi asuransinya, benar nggak? Kalau kita bicara reasuransi nih. Iya. Ya, kalau kita bicara asuransi ya, ini tertanggung, ini asuransi. Kalau kita bicara reasuransi ya, ini asuransi. Ini kalau kita bicara asuransi, itu tadi tertanggung, ini siapanya, teman-teman? Reasuransi. Tanggungnya, Pak. Tanggung. Penanggung, Pak. Kalau kita bicara asuransi nih, ini penanggungnya atau perusahaan asuransinya. Ini perusahaan asuransi, ini siapa? Tertanggung. Halo? Reasuransi, kalau kita bicara reasuransi kan ini tadi asuransinya nih, dari sisi asuransi. Ini dari sisi siapa? Asuransinya. Asuransinya. Ya nggak? Ya, asuransinya asuransi kan? Iya kan? Iya, Itu iya, reasuransi. Iya. Bisa dipahami konsepnya? Ini ada resiko sebesar ini dibagi-bagi. Ini adalah retensinya. Ini adalah resikonya yang ditanggung. Yang sudah dibagi-bagi. Sampai sini dulu. Jelas nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Jelas, Pak. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah ini contoh tadi, misalnya C ini loss nih, atau terjadi kerugian nih, resiko yang C ini. Maka resiko C ini kan tadi sudah bagi ke kapal yang kuning ini 40 juta, ke kapal yang hijau ini 25 juta, dan kapal yang ungu, kapal ketiga ini adalah 10 juta. Ya enggak, teman-teman? Loss sebesar 90 juta. Dari tadi, nih, yang udah dibagi-bagi ini, maka retensinya berapa nih, teman-teman, kalau ada loss 90 juta? Retensinya berapa nih, teman-teman? 12 juta doang. Jadi si C yang tadinya, ini kan ceritanya ada kerugian ya, entah itu hilang atau mungkin terbakar habis ya. Kalau ini mobil yang mungkin hilang, dicolong gitu ya. Kalau ini mungkin sebuah rumah, resiko ini mungkin amit-amit, misalnya rumah ini terbakar habis gitu ya. Kalau ini mungkin sebuah kapal, ya mungkin kapalnya karam, tenggelam gitu ya. Nih. Kalau ini mungkin sepeda motor gitu ya, mungkin motor ini hilang, dicuri orang gitu ya. Nah, kalau ini kerugian, maka retensinya tinggal berapa nih teman-teman? Bukan retensinya berapa ya. Maka dari 90 juta itu, kerugian yang benar-benar dia retensi, yang dia benar-benar merasa kehilangan, itu berapa teman-teman? 15 juta. Gitu. Dan 40 juta itu dia sudah titipin di Reasuransi. di reasuransi 1, di reasuransi 2, dan di reasuransi 3 10 juta. Sehingga di sini
Pak, Ya, ngelek. putus-putus, Pak. Ya, ngelek. Putus-putus, Pak. Teman-teman, bisa kelihatan kan? Putus-putus ya. Sekarang Iya, aku Pak. izin ini ya, teman-teman. Aku izin off cam ya. Iya, Pak. Aku izin kameranya aku matiin ya. Karena tadi aku pakai wifi. Di sini hujan gede, teman-teman. Baru aja selesai hujan gede, jadi wifi itu mungkin trouble. Jadi ini aku tethering pakai handphone. Bentar, aku deketin dulu handphoneku ya. Iya, Pak. Oke, sorry. I'm back. Udah jelas suaranya? Jelas, Lanjut, Pak. Pak. Oke, sorry. Soalnya aku pakai tethering, wifi ku error. Oke, lanjut ya. Jadi di sini teman-teman, dia yang tadinya punya resiko 90 juta, bisa kelihatan di sini bahwa si C ini, dia jadinya cuman kerugiannya ini cuma 15 juta. Gitu. Sisanya, dia tinggal nagih nih ke si A. Atau si kapal 1 atau si reasuransi 1 atau kalau ini bicara asuransi ini perusahaan asuransi. Gua kemarin nitipin resiko ke lu 40 juta nih. Gua udah bayar premi misalnya gitu kan ya. Lo janji kalau ada apa-apa di gua rugi, lo akan ganti rugi gua senilai berapa nih? 40 juta, Pak. 40 juta. Ke si perusahaan asuransi atau misalnya nih bicara reasuransi ya, ini reasuransi 2 nih. Dia nitipin 25 juta. Dia nanti akan nagih ke dia berapa nih? 25 juta. Seterusnya ke si 3 ini, si reasuransi atau asuransi 3 juga sama. Sehingga dengan resiko 90 juta tadi loss, dia dapat ganti berapa nih teman-teman? 75 juta, Pak. 75 juta. Itu karena dia meretensi 15 juta. Gitu. Nah, si perusahaan asuransi atau si perusahaan reasuransi atau kapal kuning ini, dia rugi berapa teman-teman? Si perusahaan ini yang nampung resiko ini tadi. Rugi berapa nih? 40 juta, Pak. 40 juta. Si 2, 25 juta. Si 3, 10 juta. 10 juta. Nah, ini adalah gambaran asuransi, teman-teman. Asuransi atau reasuransi kan kerjaannya ngumpulin resiko kayak gini, teman-teman. Dengan probabilitas yang ada, dia akan untungnya dari yang tidak klaim ini, teman-teman. Gitu. Resiko-resiko tidak yang kuning ini adalah resiko-resiko yang tidak klaim. Dari sinilah perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi untung. Dia memilih resiko-resiko tadi, ada 5 resiko ABCDE, ternyata yang klaim adalah satu aja yang C nih teman-teman. Gitu. Nah, di sini dia mengalami kerugian, tapi dari resiko-resiko yang lain yang tidak klaim ini dia make profit atau bisa mendapatkan keuntungan. Nah, ini prinsip asuransi juga bisa terlihat di sini. Asuransi kan bisnisnya adalah dengan cara menganalisa resiko, bukan bermain ya, tapi dia akan lihat resiko mana yang probability-nya resikonya rendah, atau dia rasa dia probability resikonya yang terjadi kerugiannya minim, dia akan pilih menjadi portofolionya perusahaan gitu ya. Siapa nih yang baru gabung nih? France ya. Please join France ya. It's okay. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Konsep distribusi resiko ya. Oke. Nah, teman-teman sebelum ke reasuransi, kita mungkin nanti belajar reasuransi, mungkin buat basic perlu saya perkenalkan teman-teman, ada mekanisme yang paling konservatif sebenarnya ya, sebelum adanya reasuransi ini, ada mekanisme yang konservatif waktu itu, sama prinsipnya membagi resiko, membagi-bagi resiko, motong-motong resiko dan mentransfernya gitu ya,
ke banyak pihak gitu ya. Namanya adalah koasuransi nih teman-teman. Jadi di sini adalah tertanggung, punya resiko, kayak tadi, dibagi-bagi ke asuransi A, ke asuransi B, maupun mungkin ke asuransi C. Bedanya dengan asuransi, kalau asuransi ini si tertanggung ini tahu resikonya dibagi-bagi ke 3 perusahaan asuransi misalnya ya di sini, dia tahu nih ke sini berapa persen, ke sini berapa persen, ke si C berapa persen, dia tahu gitu ya bahwa resiko dia misalnya tadi si C gitu ya punya resiko 90 juta, dia tahu bahwa resikonya ke A misalnya 40 juta, ke C misalnya 20 juta, dan ke D misalnya 30 juta. Itu teman-teman, diketahui sama dia. Sepakat juga, gitu ya, sepakat oke. Nah, bedanya dengan reasuransi adalah si tertanggung ini dia nggak tahu, dia dan nggak mau tahu, dia pengennya taunya asuransinya ada satu doang ini. Ya. Nah, pembagian resikonya di mana? Pembagian resikonya ini ada di perusahaan asuransi. Di perusahaan asuransi ini baru membagi resikonya ke pihak-pihak yang lain. Dia spreading, gitu ya. Namanya adalah reasuransi. Dia spreading ke reasuransi A, ke reasuransi B, reasuransi C misalnya. Itu dia bagi-bagi. Itu dia retain berapa, ya, dia retensi berapa tadi semampunya dia, sisanya akan dia bagi-bagi kayak tadi ke kapal kuning, ke kapal hijau, ke kapal ungu tadi. Namanya si reasuransi ini. Tapi si tertanggung ini nggak tahu. Itu taunya dia berhubungannya sama si asuransi ini aja. Itu dia nggak mau tahu. Kalau klaim ya, kalau tadi misalnya kayak si C terjadi kerugian 90 juta, si tertanggung ini atau insured ini dia akan ngeklaimnya ke perusahaan asuransi ini aja. Satu aja. Dia nggak akan ngeklaim ke sini, ke reinsurer ini nggak akan. Dia ngeklaimnya ke sini, nggak mau tahu, gua akan kejar lo. 90 jutanya gua akan minta ganti rugi ke lo. Itu. Padahal si asuransi ini tadi 90 juta tadi dia retain 15 juta, sisanya 40 juta dia buang ke sini, misalnya 20 juta ke sini, 10 juta ke sini misalnya gitu. Tapi si perusahaan si tertanggung ini dia nggak mau tahu. Dia hanya kejar 90 juta tadi ke di perusahaan asuransi. Berbeda dengan ini, si insured tadi. Si insured ini dia tahu bahwa resikonya dibagi-bagi ke 3 perusahaan asuransi sesuai dengan share persentasenya. Misalnya ke sini 30, ke sini 20, ke sini mungkin 50. Gitu. Nah, kalau klaim biasanya dari ketiga ini nanti akan menunjuk namanya ini teman-teman. Leader teman-teman. Kalau di koasuransi biasanya ada namanya leader koasuransi gitu ya. Dia tahu di belakangnya ada banyak koasuransi gitu ya. Di polisnya juga tertera bahwa si leader ini misalnya cuma pegang resikonya 50%, sisanya dibagi-bagi dengan member-member yang lain. Tapi kalau klaim ini dia akan ngejarnya ke si leader. Gitu. Tapi si leader nggak akan bayar 100%, si leader ini cuma bayar 50% saja. Sisanya dia akan nunggu pembayaran dari member-member co-insurance-nya. Gitu. Dia akan mengadministrasi gitu ya. Si leader ini tugasnya mengadministrasi, mengkoordinir. Ada klaim nih. Gua kan kemarin cuma ngambil 50%, sisanya ke lo pade kan gitu. Ya udah, lo kemarin kebagian 20 kan? Sini. Gua minta lo sini 20%-nya. Terus dia minta ke dia juga ini 20%. Minta ke ini 10%, oke. Dia kumpulin, setelah terkumpul, baru dia bayarin ke si tertanggung. Gitu. Jadi dia nggak nalangin nih, dia nggak punya kewajiban nalangin, gitu. Dia punya kewajibannya mengkoordinir, mengelit, mengadministrasi lah ya. Jadi dia kumpulin nih menjadi satu. Baru dia bayarin ke si tertanggung. Nah,
Si leader ini karena jasa-jasanya, karena usahanya tadi, karena dia sudah mengkoordinir, dia dapatlah namanya fee gitu ya, fee atau biaya jasa gitu dari member-member dia. Lu udah ngasih bisnis ke gua, lu udah bantuin ngolek premi gitu ya. Maka dia ngasih namanya handling fee nih teman-teman. Nah ini bentuk dari distribusi resiko yang paling konservatif nih teman-teman. Namanya apa teman-teman? Namanya apa? Namanya apa teman-teman? Koasuransi. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Tentang koasuransi? Halo? Halo, Pak. Bisa ya? Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, ada diskusi ya. Ya, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Cerdas nih, nggak ada pertanyaan nih, jelas nih ya. Nah, ini nanti teman-teman baca sendiri aja lah ya. Konsepnya seperti tadi. Leader ini dia yang menerbitkan polis gitu ya. Nah, di polis itu nanti ada klausula yang harus ditandatangani oleh member-member ini sesuai dengan share-nya ya. Dia juga berkewajiban ngolek premi, nangani klaim, terus dia juga berhak untuk mendapatkan handling fee tadi. Kalau membernya ini dia nanti akan tanda tangan di polisnya sesuai share-nya. Gitu. Jadi nanti di polis itu akan bunyi itu si member berapa persen, si leader berapa persen, pada tanda tangan semua di sana. Gitu. Nah, biasanya dulu itu dilakukan koasuransi itu pada saat misalnya terjadi sebuah ada resiko yang tinggi ya, ada resiko-resiko yang sering klaim nih teman-teman gitu. Kira-kira apa contohnya teman-teman? Resiko yang sering klaim. Resiko yang sering terjadi misalnya apa di kehidupan sehari-hari teman-teman? Kalau teman-teman lihat di Jakarta. Copet Pak. Copet, boleh. Resiko copet. Kecelakaan lalu lintas. Kalau kita bicara asuransi benar, kecelakaan lalu lintas di Jakarta ini mungkin kalau diinventaris sehari mungkin ada kali ya 100 lebih kali ya terjadi kecelakaan ya. Itu dengan apa? Traffic kemacetan seperti itu gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Pada saat perusahaan asuransi ini berhadapan pada resiko yang tinggi, dia takut kan ya, takut karena sering sekali terjadi kerugian nih. Dia takut, gua nggak mau nahan ini sendiri ya. Sehingga dia cari temen nih, gitu. Teman-teman juga gitu kan? Kalau ke Dufan tuh masuk ke wahana apa? Yang ngeri rumah apa? Rumah hantu ya teman-teman. Rumah hantu, Ya, Pak. rumah hantu. Berani nggak sendiri? Enggak. Nah, Pak. Enggak mau masuk juga. Pasti teman-teman akan berusaha nyari teman kan teman-teman? Ya nggak? Ya, Pak. Nyari teman-teman pasti akan nyari teman nih. Temenin gua yuk. Gitu. Karena ini ada resiko yang tinggi nih, gue takut nih. Sama asuransi juga gitu. Pada saat dia berhadapan pada resiko-resiko yang high profile lah ya namanya, sering. Ya, ada pertanyaan silakan. Oh enggak. Oke. Itu biasanya akan dibagi-bagi dalam bentuk koasuransi. Aduh, 10 menit lagi nanti kita geser ya. Nah ini contohnya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca di materi. Jadi contohnya nih. Misalnya ada resiko nilainya adalah 600 miliar misalnya di sini. Ini contoh aplikasi dari koasuransi ya. Dari nanti kita bisa lihat spreading resikonya, bagi-bagi resikonya, penerapan preminya, bagi-bagi preminya, terus bagaimana membagi hak komisi, hak handling fee yang tadi menjadi haknya si leader gitu ya. Ini nanti akan kita coba nih ya di sini. Ini resikonya 600. Sudah tahu ya tarif resikonya atau rate dari resiko ini adalah 2 per mil. Komisinya adalah 20% buat si perantara.
ini resiko dibagi menjadi tiga ya. Ke asuransi yang lain ini dia bagi berapa nih? Totalnya berapa nih teman-teman? 60% dia bagi, jadi ditahan oleh asuransi ABC ini 40%, sisanya 60% dia bagi ke dua perusahaan asuransi yang lain, ke Indofood 25%, ke Bango 35%. Dari pembagian ini dia ngantongin handling fee 2,5% masing-masing. Gitu. Nah, teman-teman, sekarang aku mau nanya nih, kalau resikonya 600 miliar, tarif resikonya atau rate-nya 2 per mil, preminya berapa, teman-teman? Preminya berapa, ayo? Ada resiko 600 miliar, tarif untuk mentransfer resiko ini adalah 2 per mil, atau 0,2% nih, teman-teman. Kira-kira premi dari resiko ini berapa? Sudah tahu? Ya, 12 juta. Berapa? 12 juta bukan, Pak? Bukan ya? 200 juta. Benar. Preminya adalah 200 juta. Jadi premi itu adalah perkalian dari resiko dikalikan dengan tarifnya. Ya nggak, teman-teman? Jadi preminya tadi adalah 200 juta. Nah, komisi 20%. Jadi biasanya di asuransi itu buat broker atau buat agen, buat perantara yang inilah maklar lah ya, bahasa Bekasinya adalah maklar gitu ya. Jadi maklarnya ini biasanya berhak mendapatkan komisi 20% nih dari preminya tadi 200 juta. Jadi komisinya berapa nih teman-teman? 40 juta. 20% dari premi. 40 juta. Jadi 40 juta harus dikeluarin ya, preminya 200 juta, 40 juta harus dikeluarin untuk si perantara. Jadi sisanya berapa teman-teman? Sisa preminya berapa setelah dikurangi? 160 juta. 160 juta. Jadi premi net yang nantinya akan dikelola oleh ketiga perusahaan asuransi ini adalah 160 juta. Oke, clear ya? Good. Terus yang kedua, resikonya tadi dibagi-bagi nih, 25%-nya ke Indofood. Jadi dari 600 ini yang dibagi ke Indofood berapa nih resikonya? Teman-teman. Yang dibagi ke Indofood berapa resikonya? 25% dari 600 miliar. Dibagi 4 nih, 600 berapa? 150 bukan, Pak? Nah, 150 miliar ini resikonya dibagi. Gak ada suara, Pak. Apa nih? Gak ada suaranya, Pak. Putus. Putus. Sekarang udah jelas? Udah, Pak. Udah. Oke. Jadi 600 juta ini dibagi ke Indofood tadi adalah 150 juta. Ya. Oke. Terus ke si siapa nih? Bango 35% nih. Berapa 35%-nya? 52.500.000. Salah ya, Pak. 35% dari 600 juta, Nes. 600 miliar, sorry. Ya, maaf, Pak. 210 juta. miliar. Jadi asuransinya tadi bentuknya kayak gini nih teman-teman. Sama kayak tadi yang kita lihat di awal itu ya, chart yang dibagi-bagi ya. Jadi 100% resiko 600 miliar ini ditahan oleh leadernya, yang dia tahan, yang dia retain adalah 40%, yaitu berapa nih? 240 miliar. Dibagi ke asuransi Indofood, 25%-nya 150 miliar. Ke Bango 35%, 210 miliar. Jadi dari resiko 600 miliar ini retensinya si perusahaan leadernya ini berapa nih teman-teman? 240 miliar. 140 miliar. Sisanya 60% dia bagi ke dua perusahaan asuransi yang lain.
Pak, berarti Pak itu yang 25%, 40% sama 35% itu setiap perusahaan asuransi emang segitu Pak ya pembagiannya? Enggak saklek, Nes. Ini melalui biasanya negosiasi. Si Indofit ini pada saat mungkin dia lagi untung besar, modalnya gede, dia mungkin bisa lebih dari 25% gitu, Nes. Oh iya baik Pak, paham Pak. Jadi ini nggak saklek nih teman-teman. Jadi Pembagian tergantung kesepakatan ya Pak ya? Tergantung kesepakatan, tergantung resikonya juga, Nes. Ini mungkin si leader ini, si ABC, si asuransi ABC ini dia mau nahan gede 40% karena mungkin resikonya masih agak bagus gitu ya. Masih kecil. Tapi, kalau misalnya resikonya gede, baru dia nggak bakal ngambil gede. Iya benar, nature-nya seperti itu. Pada saat mungkin resikonya naik atau resikonya yang tinggi gitu, dia mungkin ngambilnya lebih kecil, dia bagi ke membernya lebih besar lagi. Oh iya baik Pak, paham Pak. Paham ya? Jadi ini bukan angka baku nih ya teman-teman, untuk member maupun untuk leadernya ini bukan angka yang baku. Misalnya di sini ternyata resikonya masih sisa ya. Misalnya si Indofood nggak mau 25, si Indofood maunya cuma 10. Terus si Bango juga sama, dia nggak mau 35, dia maunya cuma 15. Kan masih kurang kan teman-teman? Ya nggak? Iya Pak. Masih kurang. Ya, Pak. Ini membernya nambah lagi, bisa jadi 5, bisa jadi 7. Biasanya semakin jelek resikonya, spreading resikonya akan semakin butuh banyak gitu loh teman-teman. Karena mampunya pada ngambil kecil-kecil gitu. Ya nggak? Iya Pak. Ya, konsepnya seperti itu teman-teman. Oke. Lanjut ya. Iya Pak, lanjut Pak. Lanjut. Oke. Kayaknya udah mau putus lagi, nanti kita join lagi ya, sekali lagi ya teman-teman. Sampai materinya habis. Kalau ini kurang 1 menit lagi nih, 1 menit lagi misalnya terputus Zoom-nya, nanti kita pindah ke ruang Zoom lagi ya, aku bikin lagi. Nah, ini contoh perhitungannya nih teman-teman. Jadi tadi kan preminya misalnya 2 per mil dari berapa nih? Benar ya, 2 per mil tadi ya, dari 600. Maka preminya adalah berapa ini teman-teman? Kok tadi 200 juta ya? Dari mana tadi teman? 1,2 miliar ya? Benar nggak preminya nih teman-teman? Benar Pak, tadi saya ingat. Benar Pak itu. Benar ya? 1,2 miliar ya. Ini adalah preminya, ini adalah apanya? Komisinya, sehingga net preminya adalah sebesar 960 ini. 960 ini preminya yang nanti akan dibagi ke member, 2 member yang lain. Ini tinggal 1 menit lagi teman-teman, nanti kalau kita terputus pindah lagi ya. Jadi si Indofood tadi karena dia ngambil 25%, dia kebagian premi 25% dari net premi tadi nih setelah dikurangi komisi, yaitu berapa nih teman-teman? 960 juta. 960 juta, yaitu si Indofood ini dapat premi 240 gitu. Tapi premi ini harus dikurangi dengan tadi, karena dia dapat bisnis ini, dia diadminin gitu ya, dikoordinir oleh si leader, dia harus ngasih handling fee ke leader nih, yaitu 2,5%. 2,5% dari 240 atau 2,5%